Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Septis Dayana dari Prodi D4 Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sukses story dari Lee Kun Hee. Diawali dengan bagaimana awal mula berdirinya Samsung. Samsung adalah perusahaan dari Korea Selatan yang merupakan salah satu produsen perangkat elektronik terbesar di dunia. Samsung didirikan pada tahun 1938 di Sudong, sekarang adalah Inkyudong, oleh pengusaha asal Korea Selatan bernama Lee Byung-chul. Dia mendirikan perusahaan Samsung dengan nama perusahaan yaitu Samsung Trading Company. Awal logo perusahaan memiliki 3 bintang berdasarkan representasi grafis dari kata Hanja Korea Samsung. Saat pertama berdiri, Samsung merupakan toko grosir yang menjual mie dan ikan kering. Saat itu, Samsung juga melayani ekspor ke Cina. Perusahaan yang dibangun Lee mengalami kemajuan dan ia memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Namun kejayaan bisnisnya berlangsung singkat karena dia terpaksa harus meninggalkan perusahaannya di Seoul saat kota tersebut diserang oleh Korea Selatan. Saat itu Lee hampir kehilangan segalanya dan kisah Samsung hampir selesai. Di sini adalah bagaimana keadaan Samsung setelah Perang Korea pada awal 1950-an. Yang pertama, Lee memperluas bisnis bahan makanan menjadi tekstil dan membuka pabrik wool terbesar di Korea yang pada saat itu Korea adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dan Lee membantu negaranya dengan membangun ekonomi kembali dengan berfokus pada industrialisasi. Yang kedua, dalam kondisi keuangan yang sulit, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mendukung perusahaan domestik besar yang dimiliki oleh para konglomerat, yang dimana di kemudian hari mereka akan dikenal sebagai chaebol, merupakan perusahaan besar yang dikendalikan konglomerat di Korea Selatan, dan juga memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga pemerintahan, sehingga mereka mendapat kemudahan dalam berbisnis. Samsung merupakan salah satu perusahaan yang termasuk dalam chaebol sejak tahun 1960-an. Sehingga membuat Samsung mendapat banyak hubungan bisnis dan dukungan. Dukungan inilah yang membuat perusahaan Samsung dalam mendirikan bisnis peralatan elektronik pada tahun 1969, di mana produk pertamanya adalah televisi hitam putih. Dari situ peralatan elektronik lainnya berkembang. Kemudian Lee menyadari bahwa permintaan yang meningkat untuk barang elektronik konsumen dari semua hal ini berpotensi menjadi sesuatu yang sangat besar bagi Samsung di masa mendatang. Namun, di sisi lain, Lee sadar bahwa banyak komponen yang digunakan pada produk Samsung berasal dari luar negeri, khususnya dari negara Jepang, sehingga membuat Lee memutuskan untuk masuk ke bisnis semikonduktor. Walaupun Samsung sudah merambah ke bisnis elektronik, permasalahan utama pada saat itu adalah kualitas. Produk Samsung dikenal sebagai barang murah, dengan desain yang buruk dan juga cepat rusak. Ini adalah masalah yang serius. Lee mempunyai mimpi Samsung Elektronik menjadi raja dalam bisnis perangkat elektronik. Lee Byung-chul yang merupakan pendiri dari Samsung meninggal pada 19 November 1978. Kemudian perusahaan ini diwariskan kepada Lee Kun Hee, yaitu anak ketiganya. Lee Kun Hee memimpin Samsung Group. Lee Kun Hee lahir pada 9 Januari 1942 di Uiryong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea. Sekarang adalah Korea Selatan. Lee Kun Hee sendiri belajar bisnis di Universitas Waseda Jepang dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Kemudian, dia belajar untuk program master dalam bisnis dari Universitas George Washington di Washington DC, tetapi tidak mendapatkan gelar. Dan
Pada tahun 1968, Kun Heli mulai bergabung dengan perusahaan ayahnya. Dia bekerja di Samsung C&T, yaitu perusahaan konstruksi dan perdagangan konglomerat. Pada tanggal 24 Desember 1987, dia mengambil alih kepemimpinan konglomerat. Pada tahun 1990-an, Kun Hili di umurnya yang sudah 45 tahun menjabat sebagai chairman dari Samsung setelah 2 minggu kematian ayahnya, tetapi menyerahkan manajemen kepada staf perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, Samsung berubah menjadi perusahaan kelas dunia. Awal tahun 1990-an, Kun Hili mulai sadar bahwa perusahaannya terlalu fokus dengan produksi besar dan barang elektronik yang berkualitas buruk. Ia lalu mengumpulkan para eksekutifnya dan memberikan pesan, "Ubah segalanya kecuali istri dan anakmu." Kun Hili ingin mengembangkan inovasi di perusahaannya dan mengejar ketertinggalannya dari rivalnya seperti Sony. Peringatan keras dari Kun Hili ini memaksa para eksekutif dari Samsung berkumpul untuk mengumumkan pergantian strategi yang dilakukan di negara Jerman. Pergantian strategi ini tetap dilakukan walau imbasnya menurunkan penjualan di dalam sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Frankfurt. Deklarasi ini membuat mereka untuk menjalani transformasi besar-besaran. Salah satunya yaitu Lee meminta para karyawannya tiba di kantor pukul 7 pagi, alih-alih jam 8.30 sebagaimana jam kerja biasanya. Pihak Samsung mengatakan deklarasi Kun Hili sebagai motivasi utama bagi visi perusahaan untuk memberikan teknologi terbaik demi memajukan masyarakat global. Kun Hili juga melakukan hal kontroversial lainnya, di mana dia mengumpulkan 150.000 handphone di satu tempat dengan total harga senilai 50 juta dolar dan membakarnya di depan 2.000 karyawan. Kejadian ini membuat banyak karyawan menangis karena kerja kerasnya menjadi sia-sia. Kun Hili pun memberikan pesan kepada karyawannya, "Kalau kalian masih membuat produk dengan kualitas rendah seperti ini, maka saya akan melakukan hal ini lagi." Dan hal ini berhasil memotivasi semua orang. Kun Hili ingin menekankan pada semua karyawannya betapa pentingnya memberikan produk terbaik bagi konsumen. Bukan hanya itu, Samsung pun juga berinvestasi 2 kali lebih besar untuk bagian riset dan pengembangan produk, yang membantu memperluas jangkauan bisnis lebih jauh lagi, tidak hanya ke elektronik, semikonduktor maupun telekomunikasi optik, tetapi juga di bidang inovasi teknologi dari nanoteknologi baru hingga arsitektur jaringan canggih. Bukti dari perkembangan Samsung terbukti dengan Samsung memiliki 17 produk di portofolionya yang dipimpin oleh produk semikonduktor, monitor komputer, layar TFT LCD, hingga tabung gambar berwarna yang sudah tersebar di pasar global. Pada akhir tahun 1990-an menjadi tahun yang penting karena dunia sedang dilanda krisis finansial global. Tetapi krisis finansial global tersebut seperti tidak begitu dirasakan oleh Samsung berkat keunggulan Samsung dalam bidang teknologi digital dan teknologi jaringannya. Di mana seperti yang ditekankan oleh Lee Kun-hee bahwa Samsung terus berinovasi dan menciptakan produk yang berkualitas. Di masa ini, Samsung justru mendapatkan beberapa penghargaan dan pencapaian penting, seperti menguasai pasar TFT LCD terbesar di dunia, mengembangkan synchronous DRAM dan memori flash 128 MB pertama di dunia, mengembangkan TV dengan layar datar, mengembangkan ponsel internet nirkabel yaitu cikal bakal smartphone, dan meluncurkan telepon seluler MP3 pertama di dunia. Memasuki abad ke-21, perkembangan zaman digital membawa perubahan revolusioner sekaligus peluang bisnis pada dunia global, tak terkecuali kepada Samsung. Ketika itu, Samsung mengambil peluang tersebut dengan berbagai teknologi canggih, produk yang kompetitif, dan terus melakukan inovasi tanpa henti. Inovasi Samsung ditandai dengan didirikannya Design Management Center pada tahun 2001 dan menandatangani lisensi paten bersama IBM. Sebelum pada akhirnya mencapai penjualan kumulatif 10 juta unit untuk telepon seluler SGH
T100 yang diluncurkan pada tahun 2002 hanya dalam kurun waktu 1 tahun penerbitan. Meskipun sudah menjadi pemain global, Samsung tak berhenti di sana. Karena selanjutnya Samsung masih mendirikan pusat R&D baru, sistem LSI di Cina. Hal ini membuat perusahaan Samsung berhasil mengalahkan perusahaan Jepang itu pada tahun 2006 sebagai produsen televisi terbesar. Sekarang Samsung Electronics adalah jantung perusahaan. Lee Kun-hee juga pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang yang paling berpengaruh oleh majalah Time pada 2005. Samsung juga tidak melupakan tanggung jawabnya dalam hal pemenuhan kewajiban sosial, di mana hal ini diwujudkan oleh Lee Kun-hee di bidang keolahragaan. Lee Kun-hee pernah menjabat menjadi presiden dari Asosiasi Pegulat Amatir Korea dan juga turut aktif sebagai anggota International Olympic Committee pada Juli 1996 yang besar peranannya dalam mengangkat citra perusahaan sebagai kontributor utama bagi atletik dunia. Bahkan pada tahun 2009, dia berhasil menjadikan Korea Selatan sebagai tuan rumah Olimpiade musim dingin 2018. Lee Kun-hee berhasil melakukannya dengan cara menjadikan Samsung sebagai salah satu partner utama untuk Komite Olimpiade Internasional. Sudah mendapatkan momentum, Samsung terus berinovasi sampai sekarang. Tahun 2010 menjadi tahun pembuktian dari hasil jeripaya dan inovasi tanpa henti yang dicetuskan oleh Lee Kun-hee. Karena pada tahun 2010 Samsung dinobatkan sebagai perusahaan elektronik nomor 1 di dunia dalam hal penjualan. Pada tahun itu, Samsung mulai meluncurkan beberapa seri smartphone Galaxy dengan sistem operasi Android, yang dimana smartphone ini bertujuan untuk menyaingi iPhone. Ini merupakan keputusan yang tepat dan menjadi langkah awal Samsung untuk merajai bisnis smartphone di dunia. Sekarang, Samsung telah menjadi raksasa teknologi dunia, tidak hanya di industri smartphone, tetapi juga di industri elektronik secara keseluruhan. Forbes memperkirakan kekayaan Lee Kun-hee di angka 14,7 triliun per Januari 2017. Hingga kematiannya, dia adalah orang terkaya di Korea Selatan. Ketika Kun-hee meninggal pada 25 Oktober 2020 pada usia 78 tahun, penyebabnya tidak disiarkan ke publik. Tapi Kun-hee terus melemah semenjak menderita serangan jantung pada 2014, sehingga membuatnya jarang muncul di publik. Saat ini Lee Jae-yong yang lahir pada tanggal 23 Juni 1968, yaitu putra sulung dari Lee Kun-hee, telah mengambil alih kepemimpinan Samsung. Dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kesuksesan Lee Kun-hee ini adalah kepemimpinan Lee membawa Samsung ke arah yang jauh lebih baik di abad ke-21 ini. Bisnis Samsung sekarang sudah berada pada angka $375 miliar per Mei 2020, meningkat drastis dari kapitalisasi pasar Samsung pada awal tahun 2000 yang bahkan tidak mencapai $50 miliar. Hingga saham Samsung sendiri juga sudah meningkat drastis dari 15.000 won pada tahun 2010 menjadi 73.000 won pada akhir 2020. Kepemimpinan dan cara hidup Lee Kun-hee membawa inspirasi bagi kita untuk dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari hidup Lee Kun-hee antara lain yaitu visioner, mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas, meningkatkan kreativitas, tak pernah berhenti belajar, dan selalu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.